Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Khairia Safira, NPM 181000072. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jurnal yang telah saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Perbandingan Hukum Perdata yang dibimbing oleh Ibu Tuti Rastuti SHMH yang berjudul Contract in Writing atau Perjanjian Hukum Kontrak Tertulis di negara Indonesia dan negara Eropa. Yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari perjanjian atau kontrak itu. Perjanjian atau kontrak lahir dari hukum perdata, yang dimana hukum perdata itu meliputi dalam arti luas, yaitu mengatur kepentingan perorangan atau mengatur hubungan antar manusia, merupakan peninggalan dari pemerintah Hindia Belanda. Pedoman politik bagi pemerintah Hindia Belanda terhadap hukum di Indonesia dituliskan dalam pasal 131 Indische Staatsregeling atau biasa disingkat dengan IS. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kontrak yang ada di negara Indonesia. Hukum di negara dengan sistem civil law pada umumnya ditunjukkan untuk menetapkan suatu kaidah atau norma yang berada dalam suatu lingkungan masyarakat untuk diikuti serta dipatuhi oleh masyarakat itu sendiri. Sistem hukum civil law bertumpu pada tujuan hukum keadilan, maka asas yang lebih dominan dalam hukum kontrak adalah asas itikat baik dan asas kesepakatan. Kontrak di Eropa berbeda dengan kontrak di Indonesia. Kontrak di Eropa, bangsa-bangsanya itu menganut perundang-undangan yang berlaku di negara Belanda atau asas konkordasi. Golongan pribumi atau Indonesia asli dan timur asing, yaitu Tionghoa, Arab, India, dan sebagainya. Jika ternyata kebutuhan kemasyarakatan mereka menghendakinya, dapatlah peraturan-peraturan untuk bangsa Eropa dinyatakan berlaku bagi mereka, baik seutuhnya maupun dengan perubahan-perubahan, dan juga diperbolehkan membuat suatu peraturan baru bersama. Untuk selainnya, diindahkan aturan-aturan yang berlaku di kalangan mereka dan boleh diadakan penyimpangan jika diminta oleh kepentingan umum atau kebutuhan masyarakat mereka yang terdapat dalam pasal 131 ayat 2 IS. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai identifikasi masalah. Yang pertama, apakah jika kontrak dilakukan dan dibuat tidak secara tertulis dapat dianggap sah atau legal? Yang kedua, bagaimanakah penerapan asas itikat baik sebagai aspek penentu kekuatan mengikat prakontrak dalam hukum kontrak di negara-negara Eropa kontinental? Hasil analisis yang pertama, yaitu berdasarkan hukum acara perdata, terdapat 5 alat bukti yang diatur di dalam 1866 KUH Perdata dan 164 HIR, yaitu bukti tulisan, bukti dengan saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Sehingga jika terjadi perselisihan dalam suatu perjanjian, dapat menggunakan perjanjian tersebut sebagai bukti yang sah dalam pengadilan. Misalnya, ketika menjual barang kepada konsumen, kita dapat menggunakan purchase order atau invoice maupun resi pembayaran sebagai alat bukti bahwa telah terjadi transaksi jual beli antara penjual dengan pembeli. Selain itu juga dapat memperkuat posisi penjual di pengadilan dengan menunjukkan alat bukti lainnya. Salah satu alat bukti yang dapat digunakan adalah dengan menghadirkan saksi, karena dibutuhkan paling sedikit 2 alat bukti yang sah berdasarkan hukum acara perdata di Indonesia. Dan hasil analisis yang kedua yaitu adalah di Italia, fungsi dari itikat baik dibagi menjadi 2, yaitu adalah fungsi suplementasi dan fungsi evaluasi. Sedangkan di Belanda memiliki fungsi suplementasi dan fungsi pembatas. Selanjutnya, di Belgia, itikat baik memiliki 3 fungsi, antara lain fungsi interpretatif, fungsi suplementasi, dan fungsi membatasi atau mengurangi kontrak. Sivil Kode Italia mensyaratkan kewajiban itikat baik dilakukan oleh para pihak sebelum dan setelah kontrak ditandatangani. Kesimpulan dari semuanya, saya menyimpulkan, dengan semakin banyaknya transaksi dalam kehidupan masyarakat, diperlukan suatu pedoman untuk membuat suatu kontrak atau perjanjian yang dapat digunakan secara benar dan memenuhi koridor-koridor hukum, sehingga sengketa yang kemudian hari dapat dihindarkan oleh para pihak
yang membuat suatu perjanjian atau kontrak. Dalam pembuatan suatu perjanjian atau kontrak, para pihak untuk memperhatikan beberapa prinsip yang sangat mendasar dalam pembuatan kontrak tersebut. Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah memahami akan syarat-syarat sahnya atau perjanjian dan kontrak yang akan dibuat dan asas-asas serta unsur-unsur dalam suatu perjanjian atau kontrak. Sekian yang bisa saya sampaikan. Maaf jika banyak kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.